Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Absor, NIM 20101100062. Di sini saya akan mempresentasikan hadis yang bertema sumber pendidikan hadis riwayat Imam Malik, nomor hadis 1395. Redaksi hadis. Wa haddatsani Malikin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yang artinya telah menceritakan kepadaku dari Malik, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan sunnah nabinya. Urutan perawi dalam hadis tersebut yaitu yang pertama Umar bin Khattab bin Nufail, kemudian rawi hadis tersebut terputus, lalu Muslim bin Yasar, kemudian Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, yang lalu kemudian Zaid bin Abi Unaisah. Hadis tersebut terkenal dengan sebutan hadis Tsaqalain atau dua bekal berat. Terdapat berbagai macam perbedaan riwayat pada matan hadis tersebut, dan riwayat di atas adalah riwayat yang mursal atau terputus sanadnya dan dihukumi dhaif. Dan hadis dengan riwayat sanad yang sahih adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 4425 yang redaksi matanya sebagai berikut. Wa ana tariku fikum tsaqalaini awaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudu bi kitabillahi wastamsiku bihi fahatha ala kitabillahi wa raghaba fihi. Tsumma qala wa ahlu baiti Udzakkirukumullaha fi ahli baiti Udzakkirukumullaha fi ahli baiti Udzakkirukumullaha fi ahli baiti. Artinya, sesungguhnya aku meninggalkan dua hal yang berat kepada kalian, yaitu pertama, Al-Quran yang berisi petunjuk dan cahaya. Oleh karena itu, laksanakanlah isi Al-Quran dan peganglah. Sepertinya Rasulullah sangat mendorong dan menghimbau pengamalan Al-Quran. Kedua, keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian semua agar berpedoman kepada hukum Allah dalam memperlakukan keluargaku. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Matan kedua hadis di atas memiliki perbedaan dalam redaksi matan, yaitu pertama, hadis yang mengindikasikan mengikuti kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kedua, hadis yang mengindikasikan mengikuti kitab Allah atau Al-Quran dan keturunan Ahlul Bait Nabi. Matan hadis Kitabullah dan sunnah nabinya. Hadis Kitabullah dan sunnahku yang diriwayatkan secara mursal ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta, Sirah Ibnu Hisham, Sunan Baihaqi, Shawahiq Al-Muhriqah, dan Tarikh At-Tabari. Sehingga beberapa para ulama menilai ketika hadis itu mursal atau terputus, maka hadis mursal tidak bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan kedhaifannya. Karena dimungkinkan perawi yang terputus itu adalah seorang tabi'in yang bisa jadi dhaif atau lemah, atau thiqah dapat dipercaya. Jika tabi'in itu thiqah pun, dia kemungkinan mendengar dari tabi'in yang lain yang bisa jadi dhaif atau thiqah, dan seterusnya, sehingga seperti tidak akan ada habis-habisnya. Sungguh sulit menurut para ulama mengatakan hadis mursal sebagai sahih. Namun demikian, ada juga ulama yang tetap mengatakan hanya sampai kualitas hasan. Kemudian matan hadis Kitabullah dan Ahlul Baitku. Redaksi hadis yang menyatakan Kitabullah dan itrah Ahlul Baitku juga bisa ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi yang bunyi terjemahannya, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Syarik dari Rukain, dari Qasim bin Hasan, dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua peninggalan, yaitu Kitabullah dan keluargaku.
Sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya dikembalikan kepadaku di telaga surga. Secara ringkasnya, ulama memberikan pendapat bahwa pertama ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dapat dikatakan bahwa seluruh perawi dalam hadis tersebut adalah thiqah dan maqbul. Kedua, dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan yang lain, maka seluruh sanad tersebut mutasil atau bersambung. Dari semua pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa hadis dengan matan kitabullah dan ahlul baitku jauh lebih sahih dibanding dengan hadis dengan matan kitabullah dan sunnah nabinya. Kritik eidetis. Yang pertama meliputi kajian linguistik. Dikarenakan pokok perbedaan di antara dua hadis di atas adalah antara kitab Allah, sunnah, dan ahlul bait, maka pada pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa keterangan mengenai kitabullah, sunnah, dan ahlul bait. Kitabullah di sini adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dikumpulkan menjadi satu mushaf, yaitu Al-Quran, sebagaimana juga sesuai dengan keterangan dalam kitab Mu'jam Al-Wasit. Yang kedua, sunnah secara umum diartikan sebagai amaliyah, kebiasaan sesehari seseorang. Jika dikaitkan dengan Nabi, maka sunnah adalah amaliyah Nabi Muhammad. Lebih jauh lagi adalah amaliyah Nabi baik secara perbuatan, perkataan, dan diamnya Nabi Muhammad. Dalam Mu'jam Al-Wasit karya Ibrahim Anis dan kawan-kawan, bahwa makna as-sunnah adalah jalan yang baik maupun yang buruk, sunnatullah hukum Tuhan dalam semua aspek ciptaannya. Sunnah Nabi Muhammad yaitu sesuatu yang disandarkan kepadanya perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang ketiga, ahlul bait Nabi. Secara umum, orang akan menganggap bahwa ahlul bait Nabi adalah keluarga Nabi dan kerabat-kerabatnya Nabi. Menurut Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badri dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa yang paling sahih dan akurat yang dimaksud ahlul bait adalah keluarga Nabi yang haram menerima sedekah, yaitu para istrinya dan cucu-cucunya dan semua keturunan Abdul Muthalib yang beragama Islam, yakni Bani Hashim bin Abdi Manaf. B. Kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa baik dari segi lafaz maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis tersebut adalah: yang pertama, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal nomor 18.464. Yang kedua, Sunan At-Tirmidzi nomor 3718, yang ketiga Sunan At-Tirmidzi nomor 3720, yang keempat Sahih Bukhari nomor 6727, yang kelima Sunan At-Tirmidzi nomor 3760. C. Kajian konformatif. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat yang menerangkan tentang otoritas sunnah atau mengikuti ajaran Rasulullah dan mengikuti Al-Quran yang dibawanya. Adanya ayat-ayat tersebut telah menunjukkan bahwa Al-Quran sendiri mengonfirmasikan tentang sunnah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, kewajiban beriman kepada Nabi dikorelasikan dengan beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 dan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang kedua, Rasul sebagai penjelas dari Al-Quran. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 151 dan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang ketiga, ketaatan kepada Rasul sama halnya taat kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang keempat, kewajiban mengikuti Rasulullah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kelima, legitimasi bahwa apa yang keluar dari diri Nabi adalah wahyu. Terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Kemudian terdapat ayat-ayat Al-Quran juga banyak menerangkan tentang keutamaan keluarga Ahlul Bait Nabi. Hal itu bisa dilihat dari beberapa ayat berikut. Yang pertama, keutamaan Ahlul Bait Nabi ketika terkait mubahalah yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 61. Dan yang kedua, keutamaan Ahlul Bait Nabi yang Allah sucikan diri mereka. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. D. Analisis realitas historis. Yang melatar belakangi munculnya hadis taqolen tersebut adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4425.
Zaid bin Arqam berkata, "Hai kemenakanku, demi Allah sesungguhnya aku ini sudah tua dan ajalku sudah semakin dekat. Aku sudah lupa sebagian dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang bisa aku sampaikan maka terimalah, dan apa yang tidak bisa aku sampaikan maka janganlah kamu memaksaku untuk menyampaikannya." Kemudian Zaid bin Arqam meneruskan perkataannya. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berpidato di suatu tempat air yang disebut Hum, yang terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, kemudian menyampaikan nasihat dan peringatan serta berkata, "Ketahuilah hai saudara-saudara bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Sebentar lagi utusan Tuhanku, malaikat pencabut nyawa akan datang kepadaku dan aku pun siap menyambutnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dua hal yang berat kepada kalian, yaitu pertama Al-Quran yang berisi petunjuk dan cahaya. Oleh karena itu, laksanakanlah isi Al-Quran dan peganglah. Sepertinya Rasulullah sangat mendorong dan menghimbau pengamalan terhadap Al-Quran. Kedua, keluargaku, aku ingatkan kepada kalian semua agar berpedoman kepada hukum Allah dan memperlakukan keluargaku. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Husain berkata kepada Zaid bin Arqam, "Hei Zaid, sebenarnya siapakah Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah itu? Bukankah istri-istri beliau adalah Ahlul Bait atau keluarganya?" Zaid bin Arqam berkata, "Istri-istri beliau adalah Ahlul Baitnya, tapi Ahlul Bait beliau yang dimaksud adalah orang yang diharamkan untuk menerima zakat sepeninggal beliau." Husain bertanya, "Siapakah mereka itu?" Zaid bin Arqam menjawab, "Mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas." Husain bertanya, "Apakah mereka semua diharamkan untuk menerima zakat?" Zaid bin Arqam menjawab, "Ya." Analisis generalisasi. Hadis riwayat Imam Malik nomor 1395 di atas mengajarkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, di mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad meninggalkan 2 perkara yang jika kita berpegang teguh terhadap keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat. 2 perkara itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun jalur periwayatan hadis tersebut terputus atau hadis mursal, tapi kita tetap bisa mengambil pembelajaran dari hadis tersebut. Al-Quran merupakan sumber hukum syariat dan sumber ilmu pengetahuan, dan hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Dan sunnah berfungsi untuk merinci dari Al-Quran yang masih global. Keduanya saling melengkapi sebagai pedoman hidup dan dalam pengambilan suatu hukum atau sumber pembelajaran. Sedangkan hadis dengan sanad yang sahih yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor 4425 yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan 2 perkara, yaitu yang pertama kitabullah yang padanya berisi petunjuk dan cahaya. Karena itu ambillah ia, yaitu melaksanakan kandungannya dan berpegang teguhlah kalian kepadanya. Beliau menghimbau atau mendorong pengamalan kitabullah. Kemudian beliau melanjutkan, kedua, dan Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap Ahlul Baitku. Telah disebutkan dalam Sahih Muslim dan Musnad Ahmad bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada umatnya tentang 2 perkara yang berat atau ats-tsaqalain, beliau berkata, "Awaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi." Pertama, kitabullah yang padanya berisi petunjuk dan cahaya, karena itu ambillah ia, yaitu melaksanakan kandungannya dan berpegang teguhlah kalian kepadanya. Kemudian beliau menyambung perkara yang kedua, wa ahlu baiti wa dzakirukumullaha fi ahli baiti wa dzakirukumullaha fi ahli baiti wa dzakirukumullaha fi ahli baiti. Kedua, dan ahlul baitku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahlul baitku. Dari riwayat ini sangat jelas diketahui bahwa perintah untuk berpegang teguh ditunjukkan kepada kitabullah. Adapun kepada ahlul bait, beliau mengingatkan umatnya untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana diatur dalam syariat. Kritik praksis. Hadis riwayat Imam Malik nomor 1395 di atas mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan jaminan autentisitasnya menyajikan segala informasi yang mempunyai persesuaian dengan hasil sains modern yang mengandung pernyataan ilmiah kepada siapapun, termasuk di dalamnya dasar dan sumber seluruh ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan dalam hadis sebagai sumber hukum kedua yang berfungsi sebagai bayan at-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran, bayan at-tafsir menafsirkan isi Al-Quran,
Bayan at-tasyri' memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Bayan nasakh mengganti ketentuan terdahulu, di mana keduanya adalah sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan. Jika kita selalu berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan pernah tersesat. Meskipun hadis tersebut mursal atau terputus rawinya, tapi kita tetap bisa mengambil pembelajaran dari hadis tersebut dalam konteks zaman sekarang, di mana dalam mengambil suatu hukum atau ilmu pengetahuan harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Dan dalam hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor 4425, menjelaskan bahwa perintah untuk berpegang teguh ditunjukkan kepada kitabullah. Adapun kepada Ahlul Bait, beliau mengingatkan umatnya untuk memenuhi haknya sebagaimana diatur dalam syariat. Meskipun Ahlul Bait di dalam hadis tersebut termasuk perkara yang kedua, tetapi kita tidak akan menganggap mereka setara dengan Al-Quran. Dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW telah membedakan kedudukan keduanya. Kita tidak bisa selalu berpegang teguh pada Ahlul Bait karena mereka bukanlah pribadi-pribadi yang maksum. Berbeda dengan Al-Quran yang maksum dan pasti benar setiap huruf dan kata dan kalimatnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.